Ya, puji Tuhan, shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Istri Potifar. Saudara, istri Potifar tertarik kepada Yusuf dan berulang kali mengajak Yusuf untuk tidur dengannya. Tapi saudara, Yusuf menolak terus-menerus. Suatu hari ketika tidak ada orang di rumah, ia memaksa Yusuf, tetapi Yusuf melarikan diri, meninggalkan jubah. Karena merasa ditolak dan mungkin malu, istri Potifar akhirnya membalikkan keadaan. Dengan cara apa, saudara? Dengan memfitnah Yusuf. Ia menuduh Yusuf mencoba memperkosanya dan menggunakan jubah sebagai bukti. Akibatnya, saudara, Yusuf dipenjara. Makna utama dari sikap istri Potifar adalah yang pertama, saudara, keinginan yang tidak dikendalikan bisa membawa pada dosa. Istri Potifar tidak menahan nafsunya, bahkan terus mendesak Yusuf. Artinya begini, saudara, keinginan yang ditolak, tidak dikendalikan akan berubah menjadi tindakan dosa. Dosa sering dimulai dari hal kecil dalam hati. Yang kedua, penolakan tidak diterima dengan dewasa. Saat Yusuf menolak, ia tidak menerima dengan lapang, tetapi malah marah dan membalas. Artinya, saudara, hati yang tidak dewasa cenderung berubah dari keinginan menjadi kebencian ketika ditolak. Yang ketiga, penyalahgunaan posisi dan kuasa. Saudara, sebagai istri pejabat tinggi, ia menggunakan statusnya untuk menekan Yusuf. Artinya begini, saudara, kuasa tanpa karakter akan membawa pada ketidakadilan dan penindasan terhadap yang lemah. Dosa sering diikuti dengan kebohongan untuk menutupi kesalahannya. Ia menciptakan cerita palsu. Artinya, satu dosa sering memicu dosa lain. Kebohongan dipakai untuk menutupi kesalahan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, fitnah dapat menghancurkan orang benar. Yusuf yang tidak bersalah justru dihukum masuk penjara. Artinya begini, fitnah adalah senjata yang sangat berbahaya. Bisa merusak hidup orang lain dalam sekejap. Pandangan untuk kehidupan akhir-akhir ini, saudara. Kisah ini sangat relevan dengan kondisi zaman sekarang. Godaan seksual semakin terbuka. Melalui apa? Media sosial, internet, dan budaya modern membuat godaan semakin mudah diakses. Pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini adalah belajar mengendalikan diri sangat penting. Tanpa pengendalian diri, orang bisa jatuh seperti istri Potifar. Banyak orang tidak siap menerima penolakan saat ditolak. Cinta, keinginan, ambisi. Sebagai orang memilih balas dendam atau menyakiti. Pelajarannya adalah kedewasaan rohani terlihat dari cara kita menerima penolakan. Saudara, penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan di zaman ini banyak kasus. Orang berkuasa menekan atau memanipulasi yang lemah. Pelajarannya adalah kuasa harus disertai tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Saudaraku, budaya fitnah dan manipulasi informasi di era digital. Fitnah bisa menyebar sangat cepat. Hoax, tuduhan palsu. Jadi kita harus berhati-hati, saudara, dalam berkata dan tidak mudah mempercayai tuduhan tanpa kebenaran. Kita harus cari bukti, cari kebenaran. Krisis karakter, banyak orang lebih memilih menjaga citra daripada kebenaran. Saudara, karakter jauh lebih penting daripada reputasi sementara. Pesannya dapat saudaraku.
inti untuk kehidupan dikendalikan keinginan. Sebelum keinginan mengendalikan hidup saudara, terimalah penolakan dengan hati yang dewasa seperti Yusuf. Jangan gunakan posisi untuk menindas orang lain. Jauhi kebohongan kecil sekecil apapun. Ingat saudara, setiap tindakan ada konsekuensinya. Mari refleksi diri saudara. Istri Potifar adalah contoh bagaimana hati yang tidak dijaga bisa membawa kehancuran. Bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Sebaliknya, kisah ini mengingatkan kita bahwa hidup benar mungkin sulit, tetapi jauh lebih berharga daripada hidup dalam Tuhan. Tuhan melihat hati dan setiap perbuatan manusia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salut.